Nyala api yang cemerlang itu seperti awan api yang menyebar di udara kosong. Suhu yang mengerikan naik di tempat ini, menyebabkan lautan darah di tanah dengan cepat menguap. Kepala Aliansi. Itu kepala Aliansi Xiaoyan. Kepala Aliansi telah keluar dari retretnya. Kami diselamatkan. Semua memuji kepala Aliansi. Perlindungan api yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang yang melarikan diri dengan panik terhenti. Banyak pasang mata terlempar ke langit. Akhirnya, mereka berkumpul pada sosok yang akrab di dalam nyala api yang cemerlang. Segera, wajah semua orang mengungkapkan kegembiraan dan kegembiraan liar. Sorakan memekakan telinga bergema di tempat ini. Banyak dari mereka bahkan berlutut dalam kegembiraan mereka. Harapan demi keputusasaan menyebabkan wajah mereka, yang masih memiliki kepanikan yang tersisa, sobek dari kegembiraan besar mereka. Setelah berbagai pertempuran, posisi Xiaoyan di hati semua orang dalam aliansi adalah sesuatu yang tidak ada yang bisa menandingi. Meskipun Xiaoyan mungkin kurang dalam hal usia dan pengalaman, semua orang tahu bahwa justru bahu yang tampaknya lemah inilah yang mendukung seluruh aliansi. Di hati banyak anggota aliansi, sosok itu adalah sosok yang tidak akan pernah gagal. Ini adalah semacam pemujaan seperti devolusi gila yang mereka miliki terhadap Xiaoyan di dalam hati mereka. Kegilaan semacam ini jelas akan menyebar liar seperti virus di tengah keputusasaan ini. Oleh karena itu, bahkan mereka yang bukan anggota dari Sky Mansion Alliance juga mengungkapkan ekspresi gembira di wajah mereka. Mereka membutuhkan dukungan yang dapat mereka andalkan dalam menghadapi keputusasaan. Tirai api menyebar di langit dan menyelimuti jutaan orang di sekitarnya. Sosok manusia di dalam nyala api yang cemerlang juga menjadi semakin jelas saat tirai api menyebar. Akhirnya, nyala api melemah dan sosok berpakaian hitam dengan jelas muncul di udara. Ini benar-benar Xiaoyan. Sejumlah besar ahli telah berkumpul bersama tidak jauh dari markas aliansi. Dari kelihatannya, mereka semua berasal dari faksi yang sama. Pada saat ini, seorang pria kekar dari dalam kelompok itu mengangkat kepalanya. Matanya menyala-nyala panas saat dia melihat sosok di langit. Kegembiraan yang kaya memenuhi suaranya. Kakak Liu Qing, apakah itu benar-benar dia? Seorang wanita cantik di belakang pria itu tanpa sadar bertanya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa setelah tidak bertemu orang ini selama lebih dari 1 dekade, junior yang dia latih di Akademi Jianan saat itu benar-benar mencapai puncak sejati benua. Haha, Liu Fei, pasti tidak ada kesalahan. Orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Saat itu di akademi, kekuatannya masih mirip denganku. Pria itu secara mengejutkan adalah orang yang bernama Tiran Spear Liu Qing di Akademi Jianan saat itu. Liu Fei menggigit bibir merahnya dengan bagian belakang giginya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh, di mana sosok itu, yang disembah oleh banyak orang seperti dewa berdiri. Ekspresinya sedikit rumit. Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang yang memiliki sedikit konflik dengannya di akademi dalam saat itu akan benar-benar mencapai tahap seperti itu? Beberapa mata familiar lainnya juga mengamati sosok di langit dari tempat lain di sekitar aliansi. Mereka semua menghela nafas secara emosional. Xiaoyan. Banyak ahli dari klan Hun di luar penghalang api mengungkapkan kejutan besar di mata mereka saat mereka melihat sosok yang dikenalnya. Jelas, tidak ada dari mereka yang bisa membayangkan bahwa Xiaoyan benar-benar mencapai tahap yang menakutkan ini setelah hilang selama lebih dari setengah tahun. Dodi. Hun Tiandi berdiri di atas teratai darah. Mata darahnya juga menunjukkan fluktuasi yang intens. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bergumam, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Hun Tiandi tiba-tiba menjadi ganas saat dia bergumam. Suaranya juga berubah menjadi raungan yang bergema seperti guntur di langit. Hun Tiandi tidak bisa disalahkan karena tiba-tiba kehilangan dirinya sendiri. Dia telah membayar harga yang sangat mahal untuk mencapai tahap ini hari ini. Namun, setelah dia berhasil, dia menemukan bahwa ada orang lain yang juga mencapai tahap yang sama dengannya. Bagaimana dia bisa dengan mudah menerima ini? Ini terutama terjadi mengingat orang ini hanyalah seekor semut, yang dapat dengan mudah dia bunuh setahun yang lalu. Ketidakseimbangan di hatinya telah mencapai batasnya. Haha,
Kamu bukan satu-satunya orang di dunia ini yang telah maju ke kelas Dodi. Seorang pemuda berpakaian hitam muncul setelah nyala api menyebar. Dia mengangkat kepalanya dan memperhatikan Hun Tiandi, yang tampaknya telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Senyum tanpa sadar terbentuk. Mata hitam yang awalnya gelap itu saat ini memiliki kilau cemerlang yang melonjak di dalamnya. Mereka tampak luar biasa hangat dan dalam. Ada segel api di alisnya. Itu terbuat dari banyak warna cemerlang yang berbeda. Semacam fluktuasi khusus dipancarkan darinya. Di hadapan riak ini, magma jauh di bawah tanah mulai mengalir dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Xiao Yan diam-diam berdiri di langit. Tidak ada sedikit pun riak Douqi di sekujur tubuhnya. Dia tampak sangat biasa, namun, hanya seorang ahli sejati yang bisa merasakan kekuatan tak terbayangkan seperti apa yang ada di dalam tubuh kurus itu. Kekuatan itu bisa menghancurkan dunia. Tubuhmu memiliki aroma dewa kuno Tuse. Hun Tiandi bagaimanapun juga bukan orang biasa. Setelah mengalami kejutan awal, riak di dalam mata darahnya juga menjadi tenang. Ekspresinya memiliki jejak kesuraman saat dia dengan hati-hati mengamati Xiao Yan dan berbicara dengan suara yang padat. Aku hanya beruntung mendapatkan warisan dewa kuno. Xiao Yan tertawa pelan. Api pemakan nihiliti sialan. Xiao Yan meliriknya dengan acuh tak acuh. Segera, matanya menyapu tanah ini, yang akan pecah. Akhirnya, dia mengulurkan tangannya. Sebuah cahaya cemerlang mendarat ke Zukun, yang dikirim terbang ke tanah dengan tendangan dari Hun Tiandi. Cedera ganas di tubuh Zukun dengan cepat disembuhkan di bawah cahaya yang cemerlang ini. Tubuh besar Zukun dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia setelah luka-lukanya sembuh. Ekspresinya sedikit pucat saat dia tersenyum pahit dan berbicara kepada Xiao Yan, kamu akhirnya keluar. Jika Anda sedikit terlambat, semua orang yang hadir kemungkinan besar akan dibunuh oleh orang itu. Penatua Zukun, tolong istirahat sebentar. Xiao Yan berkata dengan suara lembut. Dipahami. Meskipun suara Xiao Yan tampak cukup lembut, Zukun masih bisa mendeteksi tekanan samar yang terkandung di dalamnya. Tekanan itu tampaknya melampaui dunia ini. Di bawahnya, bahkan dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Segera, dia mengangguk dan berkata, kami akan menjaga dari pasukan klan Hun. Hun Tiandi akan diserahkan kepada Anda untuk ditangani. Doudi akhirnya hanya bisa ditangani oleh Doudi. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Matanya menyapu ke bawah. Sudut bibirnya melengkung ketika dia melihat pasukan aliansi menderita kerugian yang mengerikan. Dari kelihatannya, Hu Tiandi jelas berniat membunuh mereka semua. Metode yang kejam. Anda benar-benar telah menciptakan pembantaian seperti itu untuk menyelesaikan langkah terakhir dari pil embrionik tingkat D. Xiao Yan berkomentar dengan lembut. Pemenangnya adalah raja. Prosesnya tidak penting. Hun Tiandi tertawa dingin. Dia menatap Xiao Yan dan berkata, hari ini akan menjadi pertempuran yang menentukan di antara kita semua. Jika kamu kalah, tidak ada pasukan aliansi yang tersisa. Jika kamu dikalahkan, klan Hun juga akan dimusnahkan. Xiao Yan berbicara dengan suara samar. Dia sudah lama menyimpan kebencian mendalam terhadap klan Hun. Jika dia memiliki kesempatan, dia pasti tidak akan berbelas kasih. Dia akan membunuh orang-orang yang seharusnya dia bunuh. Haha bagus. Kalau begitu biarkan aku melihat apakah klan Hunku atau pasukan aliansimu yang akan dimusnahkan hari ini. Hun Tiandi tertawa terbahak-bahak. Ki darah mengerikan meletus dari dalam tubuhnya. Itu dengan cepat berubah menjadi lautan darah yang tak berujung. Energi yang terkandung dalam sedarah ini sangat kuat. Anggota Aula Klan Hun, mundur 5.000 km. Hun Tiandi berteriak dengan suara sedingin es adalah lautan darah yang menyebar. Para ahli dari klan Hun buru-buru mundur setelah mendengar tangisannya. Pertarungan antara dua elit Doudi bisa menghancurkan dunia. Jika mereka tertangkap di dalamnya, bahkan seorang elit Douseng pasti akan mati di tempat. Apalagi semua orang mengerti bahwa yang menjadi kunci kemenangan adalah Xiao Yan dan Hun Tiandi. Hasil pertarungan mereka akan menentukan hasil akhir dari kedua belah pihak. Xiao Yan, hari ini adalah hari di mana aku menjadi dewa. Xiao Yan, kamu harus membiarkanku bertarung dengan menyenangkan. Ki darah mengerikan menyebar di mata Hun Tiandi. Dia berdiri di lautan darah. Pada saat ini, kebanggaan yang melonjak hadir.
Orang ini mungkin ganas tetapi dia juga bisa dianggap sebagai individu yang angkuh dan kuat. Salah satu dari mereka pasti akan mati dalam pertempuran ini. Xiao Yan harus bertarung dengan kekuatan penuh dalam pertempuran ini. Aku akan bergabung denganmu sampai akhir. Ada juga sedikit kegembiraan melonjak di mata Xiao Yan. Pertempuran ini akan menjadi pertarungan teratas di seluruh benua Douqi dalam 10.000 tahun. Pertempuran ini pasti akan menyebar dari generasi ke generasi. Semua orang menghentikan napas mereka saat mereka melihat ke langit, yang telah menjadi kosong hampir seketika. Mereka berdua tidak menyerang tetapi aura mereka telah menekan hati semua orang seperti gunung. Klamor-klamor. Lautan darah menutupi langit. Warna merah mata Hun Tiandi tampaknya menjadi lebih padat. Kakinya tiba-tiba melangkah maju saat pertarungan ini berlangsung sesaat. Seluruh langit bergetar saat dia mengambil langkah ini ke depan. Lautan darah yang mengerikan melengkung dengan gila. Itu langsung berubah menjadi ratusan ribu kaki gelombang darah besar karena tanpa ampun menyapu Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan sekecil semut di hadapan gelombang darah setinggi ratusan ribu kaki. Mata Xiao Yan, yang berisi cahaya cemerlang, menatap gelombang darah, yang memiliki momentum yang mengejutkan. Energi yang terkandung di dalamnya dapat dengan mudah menghancurkan elit bintang 9 Douseng bersama dengan jiwanya. Api, ayo. Xiao Yan menggerakkan mulutnya. Sebuah suara lembut dipancarkan. Saat itu terjadi, tanah di bawah bergemuruh dan terbelah menjadi selokan besar. Magma merah melesat ke langit seperti air mancur. Akhirnya, itu melayang di langit berubah menjadi gelombang magma besar yang berbenturan dengan gelombang darah. Tanah bergetar. Hujan darah yang disertai dengan magma mengalir turun dari langit seperti badai. Itu menyelimuti seluruh Central Plains. Hun Tiandi tidak terkejut bahwa serangannya dihentikan. Jika begitu mudah untuk menghabisi Dou di elit, dia tidak akan bersikeras untuk mengejarnya selama ribuan tahun. Meskipun demikian, ekspresinya jelas menjadi sedikit lebih serius. Xiao Yan telah menerima serangannya dengan begitu mudah. Ini berarti bahwa Xiao Yan juga benar-benar memasuki tahap ini dan tidak bergantung pada beberapa item eksternal untuk membantunya sementara melangkah ke dalamnya. Hati setan darah mengikis petir. Hun Tiandi menginjak teratai darah. Tangannya tiba-tiba menunjuk ke arah awan darah yang menutupi dataran tengah. Awan darah segera bergetar hebat seperti organ raksasa dan dengan keras menyusut ke dalam tubuhnya. Selama awan darah yang tampaknya tak terbatas itu menyusut, ruang itu sendiri juga hancur. Retakan hitam gelap di ruang angkasa menyebar di langit dengan kecepatan yang menakutkan. Pada saat berikutnya, awan darah tiba-tiba menyebar. Gunung yang tak terhitung jumlahnya seperti kilat darah melesat ke arah Xiao Yan di bawah dalam badai seperti mode. Energi yang terkandung dalam setiap tetes hujan darah cukup untuk mengejutkan kelompok Gu Yuan. Ekspresi muram melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat kilat darah yang turun dari semua tempat. Aura ganas yang tak tertandingi hadir dalam kilat darah. Jika seseorang terkena dan aura setan memasuki tubuh seseorang, itu akan merusak pikiran seseorang. Api brilian dengan cepat menyapu keluar dari dalam tubuh Xiao Yan. Akhirnya, itu berubah menjadi orang api raksasa yang berdiri di udara. Raksasa api ini melebarkan mulutnya yang besar. Seketika dunia menjadi sunyi. Api yang sangat cemerlang tiba-tiba keluar dari mulutnya seperti awan yang terbakar dan bertabrakan dengan kilat darah yang tak terhitung jumlahnya. Gemuruh. Nyala api yang cemerlang dan kilatan darah bertabrakan dengan gila-gilaan di langit. Seluruh tanah bergetar dan membentuk banyak retakan besar di bawah fluktuasi energi yang sangat kuat ini. Hati semua orang tercengang saat mereka melihat kilatan darah dan serangan api yang dipertukarkan di langit. Pertukaran yang mengerikan seperti itu tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Setiap serangan tunggal kemungkinan akan menyebabkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya jika mendarat di markas aliansi. Mana dari keduanya yang memiliki peluang menang lebih tinggi? Lei Ying bertanya sambil berdiri di samping Gu Yuan. Bahkan dia juga ketakutan dengan pertempuran yang mengerikan itu. Gu Yuan terkejut saat mendengar ini. Dia tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Ini juga pertama kalinya saya menyaksikan pertarungan antara Dodi. Sangat sulit untuk memprediksi siapa yang memiliki peluang kemenangan lebih tinggi.
Bagaimanapun, Hun Tiandi adalah kepala klan-klan Hun. Elite Doudi juga pernah muncul di klan Hun sebelumnya. Kemungkinan dia akan sedikit lebih baik daripada Xiao Yan dalam hal penggunaan energi. Tentu saja, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Xiao Yan juga mendapatkan warisan dari Dewa Kuno Tuse. Dia mungkin juga memiliki beberapa serangan mematikan. Semua orang hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepala setelah mendengar ini. Mereka terus menyaksikan pertempuran dunia yang hebat dengan cara yang cemas. Pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk campur tangan dalam pertempuran besar seperti itu.